Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Ya, kita sudah sampai kepada tema 3, subtema 2 dan pembelajaran yang keempat. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, ucap syukur terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan beri pada kami hingga sampai saat hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih izinkan kami untuk belajar walaupun secara online. Namun biarlah Tuhan kami tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, sehingga kami menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai pembelajaran online ini, sehingga tidak ada halang suatu apapun. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mengikuti pembelajaran online. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan PKN, ya. Bahasa Indonesia dan PKN. Nah, kita belajar tentang PKN dulu, ya. Mengamati pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban, ya. Kalau haknya itu adalah contohnya kamu sebagai seorang murid, nah, kamu memperoleh pendidikan di sekolah, berarti kamu memperoleh pembelajaran dari guru. Nah, kewajiban kamu, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti banyak, ya. Dalam kehidupan kamu sehari-hari itu pasti banyak. Nah, kalau kita amati, ya, kita amati contohnya aja, andai kata kita berada di jalan raya, ya, kita berada di jalan raya. Nah, di situ sebagai seorang pengguna jalan raya, pasti di sepanjang jalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintasnya. Ya, di antaranya ada tanda belok di silang, oh berarti nggak boleh belok, ya kan? Berarti itu satu arah, nah, itu ya. Terus kemudian harus memutar lingkaran, ya. Jadi ada tandanya itu panah-panah melingkar gitu. Itu ada lingkaran, berarti kita harus lewat muter lingkaran. Nah, itu adalah kewajiban kita untuk melaksanakan apa? Ya, tata tertib atau aturan yang ada di jalan raya apabila kita sedang berada di jalan. Nah, begitu juga ada kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Guru sudah sempat sampaikan bagaimana kewajiban seorang pelajar. Ya, di antaranya yaitu yang pertama, kita wajib untuk melaksanakan ataupun melakukan kegiatan ataupun tugas yang diberikan oleh guru. Ya, itu adalah kewajiban dari kita. Nah, ya, jadi kewajiban kita mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tepat waktu. Jadi kalau ada pembelajaran online seperti ini, kemudian nanti ada tugas yang diberikan oleh guru, ya. Nah, kita belajar untuk mengerjakannya tepat waktu. Dari disiplin kita untuk melakukan kewajiban kita, itu membuat hidup kita ini nanti akan berhasil. Ya. Dari hal yang kecil, kita melakukan hal yang kecil, melakukan kewajiban hal yang kecil. Ya. Kelihatannya sepele, mengerjakan tugas sesuai tepat waktu. Ataupun andai kata memang karena sesuatu hal kamu tidak bisa mengerjakan tugas sesuai tepat waktu, kamu bisa hubungi WA, ya. Pak Guru atau Bu Guru, mohon maaf ya, saya belum bisa mengumpulkan hari ini, bagaimana kalau besok? Nah, tetapi setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu, ya, seorang guru itu sudah pasti tahu, ya, tahu artinya ini tugas ini bisa diselesaikan berapa jam, ya, tugas ini bisa diselesaikan berapa hari,
tugas ini bisa diselesaikan berapa minggu. Ya, seorang guru itu pasti tahu. Makanya tugas-tugas yang diberikan, ayo kita mulai belajar untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan tepat waktu. Terus kemudian kewajiban kamu adalah belajar dengan tekun, rajin. Ya, jadi belajar dengan tekun, rajin. Terus kemudian ada apa ya? Dalam diri kita tuh ada rasa ingin tahu. Ya, ingin tahu. Nah, kalau dalam diri kita ada rasa ingin tahu, sedangkan kita tidak tahu, bagaimana caranya? Bertanya, bisa kepada guru, bisa kepada orang tua, ya. Atau contohnya kalau kamu tentang rambu-rambu lalu lintas, ya mungkin kamu bisa bertanya kepada Pak Polisi lalu lintas, ya. Atau sekarang sudah ada canggih, kemajuan sudah canggih, ya. Kalau kita kurang tahu ibaratnya bisa cari di Google. Ya, di Google kita bisa mendapatkan informasi yang banyak. Ya. Nah, itulah ya bagaimana kita sebagai seorang pelajar dapat melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Ya. Nah, dengan kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik, itu akan membuat masa depan kita ya pasti berhasil. Karena apa? Dari melakukan kewajiban dari hal yang kecil ya, itu menjadi suatu kebiasaan ke hidup kita. Jangan sampai kita menunda-nunda kewajiban yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, itu tentang melaksanakan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita belajar bahasa Indonesia tentang kalimat efektif. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kalimat tidak efektif. Ya, kalimat tidak efektif itu adalah kalimat yang pemborosan dalam menggunakan kata-katanya. Ya. Jadi contohnya mempunyai arti yang ganda, arti sama, digunakan dalam satu kalimat. Kemudian subjeknya ya banyak menggunakan subjeknya. Jadi aku gitu ya. Nah, itu adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat efektif. Ya. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan kata yang sesuai. Jadi tidak pemborosan kata. Nah, di sini ada contoh ya kalimat efektif. Ada contoh kalimat efektif. Nanti kamu bisa lihat ya. Nah, ini adalah kalimat tidak efektif dulu. Ya, latihan kebugaran membuat badan sangat sehat sekali. Ya, ini tidak efektif. Ya, latihan kebugaran membuat badan sangat sehat sekali. Kemudian diubah menjadi kalimat efektif. Latihan kebugaran membuat badan sehat. Ya. Latihan kebugaran membuat badan sehat. Ya, itu adalah contoh kalimat efektif dan contoh kalimat tidak efektif. Ya. Nah, nanti di bukumu itu ada tugas di situ ada kalimat-kalimat tidak efektif, kemudian kamu ubah menjadi kalimat efektif. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti. Tuhan Yesus memberkati.